aslinya itu udah lama ini, 10 tahun yang lalu. Tapi masih relevan. Untuk 10 tahun yang lalu masih relevan sampai sekarang. Kita di buku saya ada itu lengkap, di buku Showa Pasca Perang itu dan Shinzo Abe ada itu. Nah ini kita tidak akan mendalam ya, karena ini nanti ada di bagian diplomasi, mungkin ada diplomasi supaya jangan tumpang tindih yang tiga ini ya. Tapi nah ini yang relevan ini, bagaimana pengaruh kebangkitan militer Jepang terhadap strategi keamanan di kawasan Asia Timur. Apakah akan mendorong terjadinya perlombaan senjata? Ini lebih ya, karena kita itu ada di sekolah strategik dan global, itu nggak salah mempelajari itu. Tapi nanti kan ada bagian-bagian yang lebih mendalam, dasar, yaitu strategik itu kan selalu dikaitkan dengan militer biasanya, militer keamanan itu strategik. Tapi budaya juga boleh strategik. Bagaimana budaya itu dijadikan diplomasi. Nah ini nanti Pak Mosadek ini akan perdalam nih pendudukan Jepang oleh AS ya. Kemudian rekonstruksi Jepang di bawah pendudukan Amerika Serikat. Ini yang penting sekali, ini lebih ke sejarah memang. Kemudian lahirnya skandal politik, ini ke partai politik. Jadi sekarang kita nggak bisa lagi monoton gitu ya, membahasnya gitu ya. Mesti dikait-kaitkan dengan hal-hal yang terkait dengan militer, hal terkait dengan partai politik gitu kan. Itu karena strategik namanya gitu. Itu bedanya dengan kajian pure Jepang. Ya. Nah, kemudian demilitarisasi. Nah, ini ada sepanjang sejarah ini sampai sekarang. Ya. Tapi yang menjadi masalah, apakah kebangkitan militer itu dalam kondisi alat-alat perang, umpamanya pesawat tempur, ya, yang konvensional maksudnya, kendaraan lapis baja, misil, segala macam itu, ya, itu masih berlaku seperti perang di Palestina, di Gaza, itu masih berlaku itu senjata-senjata konvensional itu. Senjata konvensional walaupun tidak dipakai itu kan juga senjata bakteri itu, pemusnah bakteri, senjata bakteri kimia. Nah tapi kan kenapa ada militer Jepang? Ada apa dengan undang-undang dasarnya? Kan gitu. Jadi kalau remilitarisasi itu lawan dari demilitarisasi pasca perang. Nah Jepang yang disebut demilitarisasi itu adalah pada waktu Jepang kalah perang, pada waktu militer Jepang itu dilucuti oleh sekutu, gitu. Demilitarisasi yang melahirkan konstitusi atau undang-undang dasar tahun 47 itu, bulan November. Yang disebut dengan demilitarisasi itu adalah pasal 9 maksudnya. Pasal 9 Undang-Undang Dasar Negara Jepang itu
melarang Jepang memelihara dan mengembangkan militernya. Jadi itu bedanya dengan Indonesia ya. Indonesia kan wajib gitu kan. Cuman nggak punya duit aja untuk bikin banyak pembangunan militer gitu. Wajib. Kalau Jepang justru dilarang gitu. Menurut konstitusinya ini akibat perang sebenarnya. Tapi jadi di dalam pembangunan militer itu ada tiga yang penting. Politiknya gimana? Politiknya itu menyangkut kebijakannya. Kemudian SDM-nya gimana, gitu kan? SDM-nya melakukan. Kemudian teknologinya apa, gitu. Nah ini dari segi pemerintahan, ya dari segi politik pemerintah, dia harus berpegang teguh kepada konstitusi dan nah pemerintahan ini kan dikawal oleh partai politik, khususnya partai politik yang menjadi pemenang dalam pemerintahan itu. Nah dalam hal ini kan LDP. Nah LDP itu adalah partai konservatif, partai yang tidak mau kehilangan jati diri Jepangnya, partai yang tidak mau kehilangan pertaniannya, ya, partai yang menduan nih, nggak mau lagi terlibat dalam perang gitu kan. Tapi sebagian anggota parlemennya itu sudah cenderung boleh gitu kan. Nah oleh karena itu ini disebut negara abnormal. Kalau negara abnormal itu kan dia ada militernya juga kuat gitu. Nah ini yang mengatakan abnormal ini adalah orang-orang LDP, orang liberal, supaya pasal 9 ini bisa diganti di amandemen. Nah tapi walaupun demikian, dalam kenyataan militer Jepang semakin besar, modern, dan semakin mendapat dukungan dalam masyarakat Jepang. Kenapa terjadi itu? Itu terjadi karena Jepang merasa dirinya tetap berada di bawah ancaman gitu kan. Ancaman Korea Utara nuklirnya, ancaman Cina. Kalau Korea Selatan bukan ancaman, tapi Korea Selatan itu, Republik of Korea itu, Korea Selatan adalah kawan Jepang, tapi sekaligus musuh juga. Gitu. Kadang-kadang berkawan, kadang-kadang bermusuh ya. Tapi karena di bawah payung Amerika, ya pahamnya mirip-mirip sama lah. Gitu. Melawan